materi yang dibawakan tidak lain yaitu sentralnya Christ in you. Christ ada di dalam kita, dengan kita. Nah, wujudnya apa? Nah, mungkin sedikit kilas balik di sini dikatakan, ya ada ya. Saya ingin mengajak Ibrani 5. Jadi kalau dari sudut waktu ini kita tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Karena apa? Kita minum susu, ini banyak ayatnya mungkin adik-adik sudah tahu, ya kan? Nah, ayat selanjutnya dikatakan kita ini perlu makanan keras, makanan yang membuat kita bertumbuh. Amin. Kita jangan yang anak kecil atau gimana, tapi kita menjadi yang dewasa. Nah, di sini dikatakan, nah orang yang namanya dewasa dalam Kristus itu adalah kalau Inggrisnya spiritual senses in Christ. Wow, ini satu makna, yaitu apa? Semuanya itu di dalam makna rohani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itulah yang membuat kita dewasa. Kalau kita kembali berputar-putar hanya seputar dengan apa jasmania, kasat mata yang dilihat, ya ini tidak tergolong dengan kita bagaimana bertumbuh secara sehat, secara kuat, secara mandiri, solid, ya kan? Nah, ayat selanjutnya mengatakan begini, now itu ini kan Ibrani, ditulis setelah 4 Injil dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan selanjutnya. Now itu waktunya pada saat itu setelah semuanya ini terjadi di atas diri Tuhan Yesus Kristus, pelayannya di atas bumi ini, dikatakan the time for us to progress. Jadi inilah waktunya untuk kita apa? Maju, untuk kita bertumbuh, untuk kita advancing ke depan. Apa? Yaitu into perfection. Into perfection apa? To know Christ, into perfection of Christ. Itulah semua inti dari apa yang perlu kita miliki dalam konteks ini, gitu ya. Efesus mengatakan gini, teguh berpegang kepada kebenaran, yaitu dalam kasih kita ini bertumbuh. Berapa kali ayat-ayat mengatakan kita ini perlu bertumbuh. Saya dulu sebagai businessman ikut banyak kegiatan. JDN nasional kita ikut sampai mengadakan itu tahun 2005 pertama kali sinode dikumpulkan semua di DBK, itu aula lapangan paling terbesar, semua bantuan naik ke panggung senior jabatan tangan. Mulai dari situlah antara gereja sinode mulai cair satu dengan yang lain, tidak membangun tembok. Itulah memang kita ini terdorong untuk melakukan hal itu. Nah, itulah semuanya itu karena apa? Kita ini ingin bertumbuh, kita ingin mengadakan sesuatu. Belakangan teman-teman adik-adik semua, yang namanya bertumbuh tidak lain seperti ini dikatakan, segala hal ke arah Dia, bukan kita lagi. Kita ini perlu mengenal, karena apa? Dia ini sumber hidup, Dia ini sumber segala-galanya, ya kan? Kolose mengatakan apa? Hikmat, pengetahuan, kekayaan, apa semua ada di dalam Kristus. Kita jangan cari hasilnya, kita cari sumbernya. Amin. Kita pun businessman, saya bersyukur untuk mengenal ini karena hikmat dari Tuhan mengalir, memimpin untuk bekerja secara giat, tidak malas-malas, konsentrasi, tidak ada ketakutan dia. Nah, ini karena sumbernya yang kita cari dengan baik. Amin. Nah, untuk itu makanya 2 Petrus pun mengatakan bertumbuh dalam kasih karunia. Semua ini perolehan dari Tuhan. Kasih karunia apa? Yaitu pengenalan akan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Wow, ini ayat masih banyak ayat yang lainnya lagi. Makanya inilah menjadi acuan yang kita perlu simak baik-baik. Hal yang lain ini sebagai prelude-nya, ya. Hal yang baik Tuhan Yesus mengatakan Allah itu adalah roh, ya kan? Jadi menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa kata-kata harus ini menjadi kapital? Karena kata-kata harus, yang namanya harus, ada alternatif lainnya? Ada kemungkinan lain nggak? Tidak ada. Itu keharusan. Itu apa ini? Imperatif, ya kan? Yang perintah, yang tidak ada kemungkinan yang lain. Yang ceritanya menyembah
Itu adalah hubungan kita yang tertinggi. Kita menyerahkan segala keberadaan kita. Kita ingin betul-betul bersatu dengan dia. Nah, inilah status-status penyembah. Itu dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang dalam roh, kebenaran rohani. Nah, ini sejalan semua alurnya itu sudah disusun oleh ayat-ayat firman Tuhan yang berasal dari berbagai pihak, berbagai orang yang dipakai oleh Tuhan dengan tujuan yang sama. Amin. Nah, maka itu Amsal pun mengatakan ini. Nah, saya mengutip dari Inggrisnya karena lebih baik, yaitu menutupi untuk apa? Untuk membuka dia punya firman ini yang disimpan, ya kan? Untuk kemuliaannya dia. Nah, kemuliaan ini sengaja disimpan, teman-teman, adik-adik. Jangan kiranya firman itu belak-belakan ngomong gini-gini supaya orang gampang tahu. Tidak. Justru kemuliaannya itu disimpan. Lalu selanjutnya dikatakan untuk apa? Untuk dibukakan bagaimana kita harus dengan apa? Dengan seksama untuk menyelidiki thorough research the deeper meaning of the whole what God says. Jadi kita ingin memperdalam, kita ingin mencari makna yang lebih dalamnya. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan itu. Nah, inilah tujuan firman Tuhan yang tertulis. Dan ternyata keajaibannya itu luar biasa. Karena dari awal sampai belakang tidak ada yang kontradik, tidak ada yang tabrakan, istilahnya gitu. Semuanya bisa serasi. Nah, ini perlu kita temukan, ini perlu kita selidiki. Amin. Adik-adik, biarlah kita dengan rajin renungkan. Dan saya yakin percaya semuanya dikatakan kalau mencari Kristus itu tidak ada halangan apapun. 1 Korintus 2 ayat 9 pun mengatakan yang dulu tidak pernah kita pikirkan, ya kan, di dalam hati. Itu bukan soal kekayaan atau jasmanian. Lihat ayat-ayat sebelumnya. Itu bicara soal apa? Orang mencari Tuhan yang sesungguhnya itu bagaimana? Kalau orang benar-benar punya itu, pasti dibukakan. Wah, hatinya yang tidak pernah kepikir terbuka. Nah, inilah hal-hal yang nanti kita akan saksikan sendiri. Nah, materi yang dibukakan ini pun secara holistik, yaitu ayat menjelaskan ayat. Bukan, ya katakan entah ini perdebatan banyak, tafsiran, tetapi semuanya yang kita ceritakan itu adalah dari ayat berdasarkan ayat. Ayat menghubungkan ayat, ayat menjawab ayat yang lain. Nah, inilah hal-hal sebagai dasar yang kokoh, yaitu apa? Atas dasar firman Tuhan itu sendiri. Nah, inilah apa yang kita jalankan itu. Nah, sedikit tambah lagi, secara hermeneutik itu pun juga penting. Karena apa? Kita ini harus tahu ayat yang tertulis itu ditujukan kepada audiens siapa. Misalkan contohnya Matius 24, larilah ke gunung, terus keluarlah untuk lari ke Yudea. Nah, kalau ayat-ayat gitu itu apa untuk kita yang di mana nih? Yang di Jogja, yang di Gunung Merapi sini, ya nggak nyambung. Nah, itulah maknanya ayat itu spesifik bicara pada lokasi itu, mungkin juga pada timeline pada saat yang ditulisnya itu. Nah, itulah perlu kita perhatikan di situ, ya kan? Nah, timelinenya yaitu kapannya ini tuh. Oh, ini apa? Berhubungan dengan runtuhnya bait suci. Nah, ini tahun berapa? Tahun 70. Inilah hal-hal yang perlu kita selidiki tadi yang dikatakan itu. Tidak kita lewat-lewat begitu saja. Nah, untuk itulah kita membentuk dasar pertumbuhan yang baik untuk mengenal dia lebih dan lebih. Dan tentunya bahasa aslinya seperti G misalnya, itu bukan dunia kosmos yang menyeluruh seluruh dunia, tidak. Itu secara teritorial aja. Yaitu teritorial apa? Oh, waktu itu ada kerajaan Romawi yang menjajah bangsa Yahudi sekitar Timur Tengah. Nah, itu yang disebut dunia. Sensus dunia yang dilakukan misalkan, kata-kata seluruh dunia, itu nggak nyampe Asia, nggak nyampe kemana-mana. Itu daerah di mana kerajaan Romawi itu ada di Timur Tengah itu. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita maknai semua supaya kita tahu. Nah, diawali dari itu, Bapak Ibu, adik-adik semua, kita coba flashback sedikit ke perjanjian lama, karena fokus kita perjanjian baru.
Itulah semua yang membuat semuanya terbuka dengan sudah tidak ada yang tertutup-tutup lagi gitu. Tapi coba kita flashback dari perjanjian lama. Tuhan katakan begini, Rohku tidak akan selalu tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Kenapa manusia daging? Sejak Adam dan Hawa, karena pelanggarannya itu jatuh dalam dosa, kita tahu semua hukumannya apa? Mati. Yang seharusnya itu ada kekekalan yang Tuhan ciptakan, tetapi karena dosa, jatuh dalam dosa, nah seperti apa yang diperintahkan, hukumannya? Mati. Mati apa? Waktu dikatakan mati, Anda masih hidup 900 tahun lebih. Itu bukan mati secara jasmani, artinya hubungan dengan Tuhan yang terputus. Itulah makna rohani yang terjadi. Maka itu manusia menjadi manusia apa? Daging, seperti ayat ini yang dikatakan itu. Jadi Tuhan berperan di dalam perjanjian lama on the spot, ad hoc, keperluannya memakai orang-orang tertentu untuk hinggap, untuk ini itu, seperti Saulus kalau dimainkan gitarnya, ya kan, roh hadir, damai sejahtera, kalau udah gitu hilang lagi. Nah itulah spot-spot begitu yang belum permanen. Artinya begitu. Nah karena apa? Roh jadi tidak tinggal, karena manusia ini sifatnya daging. Nah itulah yang dikatakan itu. Tengah-tengah dari semuanya ini, di dalam Yehezkiel nubuatan Tuhan terjadi, yaitu dikatakan apa? Aku akan diam di dalam batinmu, karena melihat manusia jatuh dalam dosa, diberikan perintah ini, hukum ini, itu, tetap masih mundar-mandir dalam dosanya yang tidak bisa diselamatkan dengan cara-cara begitu. Tuhan mengatakan, aku akan diam di dalam batinmu, diam di dalam rohmu, diam di dalam keberadaan yang terdalam yang Tuhan perlu untuk betul-betul menguasai, memiliki, dan memberikan anugerah kasih karunia itu. Yeremia 31 bahkan mengatakan akan datang waktunya. Kapan waktunya itu yang disebut? Tidak lain yaitu lahirnya Sang Mesias, Yesus Kristus. Itulah. Dengan demikian itu aku akan mengadakan perjanjian baru. Wow, inilah titik balik dari semuanya kebenaran firman Tuhan yang kita gandrungin semuanya itu. Nah, makanya Ulangan 6 ayat 4 pun mengatakan Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Saya tidak mau berdebat soal teologisnya atau apa, tetapi kita rujuk kepada apa yang tertulisnya, supaya kita lebih gamblang untuk coba renungkan baik-baik. Kalau Tuhan itu Allah kita, dari ayat perjanjian lama yang cukup awal nih, Ulangan ini, Tuhan dan Allah ini identik gak? Sama gak? Tuhan itu Allah kita. So Tuhan itu adalah Allah. Tidak ada yang lain. Nanti ada ayatnya di sini. Nah, Tuhan itu satu, Esa, ya kan? So the Lord is one. Itu dikonfirm oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Markus 12:29. Reporting. Tuhan Yesus memberikan ini persis mengutip ayat ini. Berarti Tuhan mengakui sepenuhnya. Ayat ini penting untuk kita ketahui, untuk semua orang, bahwa Tuhan itu adalah Allah kita. Maka itu Yohanes 1 pun mengatakan apa? Mulanya itu firman. Firman bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Maka itu Theos, Logos itu sudah menjadi satu. Jehovah, Elohim, Kurios dan Theos itu semua adalah identik di dalam alurnya ayat demi ayat yang kita bisa lihat semuanya ini. Yesaya 45:21 mengatakan gini, dari purbakala, dari dulu, sejak sononya itu, maksudnya gitu. Bukankah aku ini Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain aku ini. Allah yang adil, juru selamat, lagi kata-kata ini muncul. Siapa juru selamat kalau bukannya Tuhan Yesus itu sendiri? Iya kan? Nah ini semua dari sini kita tahu. Nah akhirnya di Keluaran pun mengatakan, aku adalah aku yang terwujud, termanifestasi. Akulah pintu, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah anggur yang hidup, akulah roti dari surga, akulah garam terang dunia, dan akunya itu. Dari situlah kita tahu hubungan perjanjian lama, wujudnya dalam perjanjian baru
manifestasinya, ke arah mana, kemana titik sentralnya, semuanya itu yang perlu kita alamin itu. Ini ayat Yesaya 9 ayat 6 ini sangat terkenal, khususnya dalam musim-musim apa ini? Tidak lain Natal, betul. Natal itu selalu banyak dikut ini. Coba, anak yang telah lahir, putra yang telah diberikan. Kok bicara mau nantinya lahir, tetapi sudah telah lahir, telah diberikan. Ya inilah menandakan yang dimaksud maunya itu sudah ada. Amin. Maka itu dengan kata-kata telah, ya kan? Apa ini dijulukinya? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Wow, kalau bicara soal penasihat itu selalu apa? Kita ini perlu bimbingan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Inilah Roh Allah yang disinggung di dalam sebagai penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Allah Bapa, ya Bapa yang kekal, Raja damai. Ini atribut-atribut, titel-titel, fungsi-fungsi yang melekat kepada putra yang telah diberikan itu. Nah, itulah kita tahu begitu banyak ayat yang merujuk kepada yaitu Tuhan yang Esa itu. Jadi tidak ada yang lain. Itulah hal-hal yang perlu kita ketahui. Maka itu masuk ke perjanjian baru terkutip di dalam 1 Korintus 15 mengatakan apa? Adam yang pertama itu sekedar makhluk yang hidup karena sudah jatuh dalam dosa, yaitu hanya jiwanya yang bekerja, tetapi rohnya setelah terputus hubungan dengan Tuhan. Tetapi Adam yang akhir, that is Christ, di dalam perjanjian New King James, di dalam perjanjian yang literal translation, itu semua mengatakan Adam yang terakhir dalam kurung, that is Christ, itulah Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Wow, apa itu? Nanti ada ayatnya. Jadi ini sudah dalam roh, kembali kepada tadi yang dikatakan, aku akan memberikan memberikan rohku dalam batinmu. Perjanjian baru inilah dengan bentuk-bentuk yang begini yang Tuhan mau bekerja secara yang paling dalam. Tuhan tidak mau secara permukaan yang sifatnya sementara, yang tidak kekal, tapi Tuhan mau betul-betul masuk ke dalam ranah yang terdalam untuk kekekalan itu. 2 Korintus 3 ayat 17 mengatakan apa? Tuhan itu adalah roh. Kalau ada roh, di situ ada kemerdekaan. Kita sudah tidak terikat lagi. Roh ini sudah terbuka. Makanya sewaktu di atas kayu salib itu tirainya terbelah. Yang dulunya dianggapnya ada dalam ruang Maha Kudus terbelah, sudah, ya bahasa kerennya, sudah gak tahan lagi, udah gak mau tinggal di kungkung di dalam entah berapa ruangannya, 2 kali 2 meter aja. Dia tuh terlalu besar. Dikatakan alam semesta, langit di atas segala langit itu pun tidak bisa menampung dia. Maka itulah terbelah keluar, dan sekaranglah di setiap umatnya orang yang percaya Tuhan berada. Amin. Untuk itu kita menjadi merdeka. Kita udah tidak terikat lagi dengan entah istilah ruangan, waktu, tidak. Terlepas dari itu semua. Kita baik di kelas, di mobil, di pekerjaan, di mana itu Tuhan itu senantiasa ada dengan kita bersama. Puji Tuhan. Itulah wow, keajaiban Tuhan yang kita boleh rasakan semuanya itu. Maka itu di sini menandakan, Paulus mengatakan kalau kita orang percaya itu kita memiliki Roh Kristus. Dia tulisnya secara spesifik, ya kan? Ya, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Kristus, ini semua bermunculan. Semuanya ini mengartikan dengan yang sama, yaitu kita ini milik Kristus. Nah, bahkan di Filipi mengatakan keselamatanku ini dengan doa dan pertolongan apa? Roh Yesus Kristus. Muncul sana sini untuk kita konekkan. Inilah bagaimana kita renungkan, menyelidiki untuk mengetahui kebenaran firman itu dengan baik, Bapak Ibu, adik-adik semua, supaya kita lebih paham, lebih tahu. Yesaya pun mengatakan roh Tuhan Allah ada padaku. Ini semua sudah dalam satu kesatuan. Ya roh, ya Tuhan, ya Allah ada di atas padaku. Ini terrefleks sama juga dengan Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan itu ada padaku. Semuanya ini semua terrefleks, semuanya itu.
Maka itu kalau kita bicara soal lahir baru, Yohanes 3 dikatakan harus dilahirkan dari air dan roh. Air itu yang identik dengan apa? Firman Tuhan, ya kan? Roh yang mengalir, yang damai sejahtera, dan roh. Nah, inilah kata-kata roh supaya kita dilahirkan. Kenapa pakai kata-kata kembali? Kenapa kembali? Dulunya sudah terputus, sekarang dipulihkan kembali. Itulah tujuan Kristus yang luar biasa mengatakan kepada siapa? Nikodemus, tokoh agama yang belum paham waktu itu, ya kan? Tapi dikatakan kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, di sini dikatakan apa? Tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow, ini saya sering katakan, kita lahir baru. Kasih karunia 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, karena kebangkitannya itu kita dikaruniakan kelahiran baru. Ini merupakan apa? Tiket. Entry gates, punya tiket untuk kita masuk ke dalam mana? Ke dalam dimensi roh, ke dalam apa? Kerajaan Allah. Keselamatan apa semuanya ini oleh karena kita dilahirkan kembalinya itu. Gitu. Nah, ayat selanjutnya mengatakan, kalau daging adalah daging, ini artinya apa? Teman-teman adik-adik pernah gak pikirkan? Artinya apa? Kita ini sebagai manusia yang daging, ya bakal daging saja. Tapi hanya oleh kemurahan pertolongan Tuhan, kasih karunia Tuhan, akhirnya yang daging adalah daging. Sekarang daging pun kita dimasukkan ke dalam ranah roh itu. Maka itu kita bersyukur sewaktu kita percaya, menjadi orang percaya apa? Karunia yang terbesar itu apa? Selain itu kita diberikan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Maka itu kita sekarang sudah menjadi manusia apa? Baru, manusia baru yang apa? Yang rohani, manusia roh. Bukan lagi daging yang tadi dikatakan daging itu, tidak. Karena dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah kata-katanya semua yang kita boleh simak sebenarnya. Ini 2 Korintus 1. Kalau kita ini menjadi orang percaya, membuka hati, sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus, dimeteraikan tanda miliknya, diberikan Roh Kudus, ya kan, dalam sebagai apa? Jaminan. Wow, ini kalau bahasa kerennya dalam perdagangan, dibukakan cek, kira-kira begitu, tekenan di situ, itulah jaminan yang kuat sekali semua, karena semuanya itu sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, ingat baik-baik, ini landasan yang penting sekali. Galatia 6 mengatakan apa? Kalau kita menabur dalam daging, ini kan karya Kristus. Sudah bicara sama Nikodemus, sudah nubuatan di Yeremia, di Yeskiel, aku akan naruh batinku, aku bikin perjanjian baru dengan rohku dan sebagainya. Itu sudah harus kita ikutin dengan baik. Maka itu Galatia mengatakan kalau kita kembali kepada daging, ini Galatia mengatakan ini, kita akan menuai kebinasaan. Kita tidak memperoleh keselamatan. Kekekalan hidup yang kekal itu kita tidak miliki. Itulah ayat yang mengatakan itu. Makanya kita perlu menabur dalam roh. Kita perlu mengenal dalam roh. Kita perlu mengetahui makna roh itu apa sesungguhnya. Itulah kebenaran yang Tuhan sudah, apa ini? Bahasa kerennya, menggiring kita masuk ke dalam pemahaman yang demikian ini. Maka itu menuai hidup yang kekal ini. Berita ini perlu kita sampaikan. Adik-adik semua yang masih muda, apalagi di generasi penerus selanjutnya. Jangan kita terkungkung dengan sekarang ini hari berita. Wah, saya begini, wah saya diberkati, wah menjadi kaya. Oke lah, itu baik. Tetapi tujuan Tuhan itu bukan begitu. Bukan soal kasat mata, materi yang terlihat, yang dinilai oleh dunia, yang digandrungi. Bukan demikian. Inilah Tuhan yang mengatakan ini. Kita mau menuai hidup yang kekal atau kita mau menuai kebinasaan. Maka itu kita sering untuk berputar balik untuk mengetahui secara yang lebih baik, yaitu bagaimana supaya kita tidak keliru. Nah, Yohanes 14 memberikan begini.
aku memberikan seorang penolong. Penolong ini yang disebut yaitu roh yang itu, ya kan? Tetapi ini sebetulnya itu sejenis artinya, ya kan? Nah, ia menyertai kamu untuk selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Siapa itu sang kebenaran? Tidak lain adalah Kristus sendiri. Makanya itulah roh Kristus. Nah, dia menyertai kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu. Gini, jadi kalau kita amatin ini ayat urutan ini, bukan loncat-loncat. Dia katakan akan diberikan satu parakletos yang baru, yaitu penolong itu, ya kan? Seolah-olah jadi akan tinggal bersama. Tapi terus ayat 18 mengatakan gini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Lah, jadi yang tadinya itu penolong itu akan diam selama-lamanya, tahu-tahu aku tidak meninggalkan. Jadi ini kira-kira kita menemukan apa ini? Identitas yang sama. Karena aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Katakan kalau kita memiliki pemahaman, oh Yesus Kristus, oh masih di sono, oh belum ini kita sudah menjadi apa? Ditinggalkan menjadi yatim piatu. Tapi di sini dikatakan, aku tidak pernah akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu loh. So forever Christ is in you. Maka itu tidak pernah akan ditinggalkan. Aku akan datang kembali. Nah, datang kembali ini maknanya sesaat waktu di pantai, 3 hari kemudian itu vakum, kosong, periode yang pendek, tetapi akhirnya dia datang kembali. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita ketahui supaya kita tahu apa yang dimaksud ini semuanya itu. Maka itu, ini ayat yang tadi barusan pagi tadi kita sempat bahas. Penting banget, Tuhan Yesus sangat menekankan sampai memberikan perumpamaan, pakai bahasa upama ini. Makan dagingku, makan darahku. Ini kita semua tahu, adik-adik, iya kan? Supaya apa? Aku tinggal di dalam kamu, kamu di dalam aku. Ini kemauannya Tuhan memang begitu. Makanya inilah yang dimaksud supaya kita nih jangan sampai tidak memahami hal itu. Makan daging ini apakah secara fisik? Minum darah itu apakah secara fisik? Tidak. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, perkataanku ini adalah apa? Roh dan hidup. Jadi semuanya perkataan Yesus itu pada dasarnya maknanya adalah rohani. Makanya pintulah, sinarlah, teranglah, garam, itu semua makna dan makna rohani. Jalan apa semuanya itu. Nah, itulah yang dimaksud kalau dengan minum darah dan makan daging. Itu di ayat yang lain, di sebelumnya itu kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau Yohanes 3 ayat 16 mengatakan untuk hidup yang kekal itu kita apa? Percaya kepada Dia. Artinya memakan, minum ini semua itu ada sungguh-sungguh percaya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, Dia tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia. Puji Tuhan, teman-teman, adik-adik semuanya ini. Makanya Yohanes 15 ayat 5 mengatakan aku ini adalah pokok anggur, ya kan? Kita ini ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dalam Dia akan berbuah banyak. Kalau kita fokusnya kepada Kristus, betul-betul memahami Dia di dalam kita, kita dalam Dia, itu namanya berbuah banyak. Kalau kita tinggal di dalam Dia itu akhirnya apa? Seputar-putar yang kita lihat apa? Ya Dia, tidak ada yang lain. Akhirnya apa? Bertumbuh dalam pengenalan Kristus. Nah, itulah di mata Tuhan secara kebenaran diartikan berbuah banyak. Kalau kita lihatnya apa yang dilihat manusia, wah aku harus begini, akunya yang berperan. Di mata Tuhan itu nilainya is a big zero. Inilah yang perlu kita bedakan dengan baik. Ayat demi ayat begitu banyak sekali. Di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa? Selain engkau mengenal aku, kebenaranku ini itu di luarnya itu nilainya tidak ada.
tidak dapat berbuat apa-apa, itu dia di mata Tuhan tidak ada nilainya. Kalau kita mengejar-ngejar apa yang dilihat oleh dunia, dipuji oleh dunia, yang akhirnya kita juga tidak dinilai oleh Tuhan dan tidak ada hasilnya, tidak ada buahnya, apa-apa yang dimaksud di dalam ayat ini. Begitu. Itulah hal yang perlu kita ketahui. Nah, coba seputar dia, tadi kan dikatakan kita ini perlu selalu mengarah hanya kepada dia. Segala hal kita mau cari tentang dia. Nah, salah satu adalah apa? Kebangkitannya. 1 Petrus mengatakan ini, ia telah dibunuh dalam keadaannya, ya kan, sebagai manusia. Karena apa? Menebus dosa manusia, mencucurkan darahnya untuk menebus dosa manusia, dan dibangkitkan apa? Menurut roh, Inggrisnya by the Spirit, oleh roh. Makanya dia bangkit itu sudah tidak terbatas ruangan waktu, tahu-tahu muncul, tahu-tahu hilang. Kita tahu semua ceritanya, ya kan? Nah, itu pun waktu itu kalau dijabarkan banyak sekali menampakkan diri itu artinya apa, gimana ini itu. Sampai muridnya pun tidak mengenal. Karena sudah dalam roh. Kalau munculnya menampakkan dirinya tuh babak belur apa, oh ini pasti muridnya langsung menyembah-nyembah, terima kasih kau sekarang bangkit. Tapi tidak dikenal. Artinya apa? Munculnya tuh, wah mungkin apa ini bahasa kerennya? Kinclong, wah bersinar kayak atau apa? Kok tidak ada ciri-cirinya, luka apa gimana? Makanya orang ragu-ragu semua. Maria sampai dikiranya itu tukang kebun. Nah, itulah menandakan dia bangkit oleh Roh Kudus. Dia sudah dalam bentuk roh. Itulah arti dari semuanya itu yang perlu kita pahami. Nah, kelahirannya pun sama. Matius mengatakan kelahiran Yesus Kristus itu ia mengandung dari Roh Kudus. Memang asalnya roh. Dari lahir sampai mati sampai dibangkit itu semua. Nah, tadi akhirnya 1 Korintus yang tadi udah baca, dia menjadi apa? Roh yang menghidupkan itu. Coba telusuri baik-baik adik-adik. Ini semua dari awal akhir semuanya nih nyambungnya nih bagaimana? Gitu kan? Jadi supaya kita tahu ini dari paling awalnya tadi telah dilahirkan, telah diberikan apa itu loh. Makanya ini semuanya kita nih tahu alurnya tuh begini. Itulah kehebatan Kristus Yesus Tuhan yang kita sembah. Amin. Tidak ada yang lain. Maka itu 2 Korintus Paulus mengatakan demikian. Kalau dulu kita ini menilai seorang menurut ukuran manusia, tetapi sekarang kita tidak menilai Kristus menurut ukuran manusia. Coba, inilah semua alurnya yang kita temukan semuanya ini. Sekarang kami tidak lagi menilai demikian, menilainya demikian. Makanya ya ini saya sering katakan kepada di mana-mana aja. Kalau dulu bayangan kita nih gondrong, jenggotan apa, entah ini betul apa enggak, entah mungkin dari sononya sudah ada gitu, jadi semuanya orang terpaku dengan gambaran ini, gambaran inilah Yesus, inilah Tuhan kita apa, inilah yang kita nantikan. Tidak lagi demikian, karena lihat demi ayat tadi katakan sudah tidak kembali ke asalnya, yaitu roh yang sesungguhnya itu. Makanya di sini sudah tidak menilainya demikian lagi. Nah, disambung dengan ayat, kalau kita di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru tuh gini. Ini kan konteksnya ayat sebelumnya nih bicara soal roh. Menjadi roh, tidak menilai ukuran daging manusia lagi. Langsung menyambung kita atau ada dalam Kristus yang roh, itu kita menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu bukan sekedar gini. Banyak orang bilang, wah orang ini sekarang dulunya suka dugem, dulu minum apa segala. Sekarang enggak loh, rajin loh gini-gini. Dulu merokok, sekarang udah enggak. Itu baik. Itu fenomenal yang kita bisa nilai, bisa lihat secara luar baik. Tetapi lebih daripada itu, yaitu di dalam dirinya ini, bagaimana pertumbuhan, pengenalan di dalam rohaninya ini tentang Yesus Kristus, itu yang lebih esensial
menjadi dasar yang kokoh, yang perlu kita dorong, yang perlu kita bina terus-menerus. Makanya di dalam Kristus inilah yang roh artinya tidak menilai secara ukuran manusia, itulah kita menjadi ciptaan baru. Puji Tuhan. Ini semuanya inilah yang Tuhan inginkan supaya kita tahu. Nah, lebih lanjut coba kita sekarang mulai melihat keberadaannya. Ya kan, kerajaan Allah ini tanpa tanda-tanda lahiriah. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang mengatakan nanti saatnya akan kita lihat, entah itu istana, sangga sana-sana, terus ada tahta mahkotanya berdiri atau duduk di sana sang raja yang kita akan sembah-sembah. Ini tuh semuanya akan terwujud semuanya ini. Lah ini dikatakan di sini kerajaan Allah ini datangnya tanpa tanda lahiriah. Sejalan seperti tadi, kalau rajanya, kalau Tuhannya, kalau Allah kita ini roh, entah kerajaannya ini apakah terus di dalam keadaan yang kasat mata bisa lihat, juga tidak. Maka itu dikatakan di sini tanpa tanda-tanda lahiriah. Jangan disesatkan. Nah, karena apa? Banyak orang ngomong, lihat ini ada di sini, lihat dia ada di situ. Ini adik-adik saya kira mungkin masih muda ya. Saya dulu waktu muda, kalau nggak salah 20-30 tahun yang lalu, dihebohkan di Jakarta beritanya. Mungkin entah ada yang mengalami. Yaitu di mana? Di Keramat Raya. Hah? Keramat Raya. Keramat Raya situ. Itu nampak loh Tuhan Yesus ada di situ. Saya sampai buru-buru ke sana loh, siang-siang panas. Itu remeng-remeng di satu tembok. Terus orang bilang, oh iya saya lihat loh. Nongol apa gambar-gambar yang remeng-remeng yang kadang-kadang nampak, kadang-kadang enggak. Wah, banyak orang menafsirkan sana sini dan lah ini contohnya ini. Ada di sana, ada di sini. Jangan ikutin di sini, karena kerajaan Allah itu sebetulnya sudah ada di tengah-tengah kita ini semua. Amin. Kita bersyukur, ya kan? Kalau di dalam Tuhan Yesus waktu melayani mengatakan 2-3 orang berkumpul, Allah hadir di situ. Tetapi setelah semuanya karyanya diselesaikan, sudah gak gitu lagi. Christ is already in you, in me. 1 orang, 2 orang, 3 orang doesn't matter. Yang sudah jelas adalah Kristus ada betul-betul di tengah-tengah hidup setiap orang yang percaya. Amin. Nah, itu dia. Makanya wow. Kita bicara soal surga, ya. Surga. Kita bilang kita nanti akan dibawakan ke surga, satu tempat, satu apa ini itu. Coba kita renungkan baik-baik. Ayatnya mengatakan gini, di manakah Allah mereka? Allah kita ini di surga, ini dari Mazmur. Semua orang mengatakan gitu. Memang di mana Allah berada, itulah surga. Intinya begitu. Pengkhotbah pun mengatakan Allah ada di surga, kitanya ada di bumi, begitu, ya kan? Daniel pun mengatakan di surga itu ada Allah. Memang inilah konsepnya yang sudah kita kenal dan yang sudah kita ketahui. Nah, sejak awal inilah inti hati yang terdalam Allah yang ingin mengekspresikan kepada umatnya. Waktu itu Yahudi, terbatas di kalangan Yahudi. Dikatakan gini, harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Ini hasrat keinginan Allah Tuhan kita dari awalnya. Dia tuh mau diam di tengah-tengah kita. Dia nggak mau jauh-jauh terus wah kayak apa gimana. Tidak, dia mau diam di tengah. Makanya dari sini terus diapakan? Selanjutnya diperintahkan membangun bait Allah, membangun tabernakel. Supaya apa? Disitulah dia tinggal di situ. Maka itu orang Yahudi menganggap tabernakel, bait suci itu adalah surga. Oleh karena dipercaya betul-betul Tuhan itu, Allah itu ada di dalam situ. Inilah dari ayat-ayat ini. Nah, Keluaran 29 dikatakan aku akan diam di tengah-tengah orang yang aku akan menjadi Allah mereka. Ini memang hasrat keinginan Tuhan dari awalnya. Memerintahkan bikin ini, bikin itu. Aku mau tinggal di tengah-tengah mereka ini semua. Nah, awal dari inilah semua
yang digandung ini sampai satu raja, Salomo ini mengatakan ini, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, yaitu alam semesta yang tak terbatas itu. Tetapi ia memutuskan, sudah desain, sudah tidak bisa katakan dibatalkan gitu, memutuskan apa? Diam dalam kekelaman. Heran kan? Dia punya langit yang begitu cerah, yang gagah megah, tapi dia mau tinggal di dalam kekelaman. Di mana? Artinya di dalam tengah-tengah manusia yang dosa itu. Itu artinya begitu. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, sekarang mendirikan rumah kediaman bagiku. Yaitu tadi beberapa ayat itu. Itulah didirikan bait suci, bait Allah itu, karena dia mau tinggal di tengah-tengah umat manusia yang dalam keadaan kekelaman, kegelapan ini. Walaupun dia menciptakan langit, matahari yang yang begitu indah. Nah, inilah ciri-ciri dari apa yang Tuhan katakan. Di mana firman ini mengatakan itulah Allah berada, itulah surga yang diartikan oleh Alkitab yang sesungguhnya itu. Nah, waktu masuk ke perjanjian baru, ini perubahan drastis terjadi. Tuhan Yesus mengatakan gini, rombaklah bait Allah itu, ya kan? 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini ayat 19, ayat 20, terus dikatakan gini, enak aja ngomong kayak begitu. Bait Allah ini dibangun berapa lama? Ada yang ingat ayatnya? 48 tahun, ya kan? Ini dibangun 48 tahun, 3 hari mau didirikannya kembali, mau dirombak. Enak aja, gimana momen ini menghebohkan kata-katanya itu. Wah, memang Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Itulah caranya untuk membicarakan sesuatu yang penuh kuasa itu. Nah, yang dimaksud ini adalah apa? Merombak baitnya itu dengan apa? Tubuhnya sendiri, my own body. That is what, ini adalah apa? Menjadi apa? Tubuh Kristus, tubuh kemuliaannya, betul. Nah, inilah yang Tuhan ingin mengarahkan kita untuk pemahamannya ke arah sana. Dari dulu yang disuruh bangun tabernakel, bait Allah, mau tinggal bersama-sama di tengah-tengah umat manusia, sekarang dikatakan mau dirombak. Bukan begitu lagi. Nah, konsepnya sama, karena dia sudah keluar dari ruang Maha Kudus, tirainya terbelah, tidak mau terbatas dengan di lingkup ruangan. Nah, inilah mau dirombak dengan apa? Tubuhnya sendiri ini, tubuh yang roh, yang tidak terbatas, yang menjadi semuanya ini adalah kediaman untuk semua orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Kita tahu ini semuanya nih, rujukannya, alur jalannya semuanya, supaya kita jelas dengan apa yang dimaksud semuanya itu. Tidak lain, termanifestasi, tergenapi di dalam Wahyu 21 ini. Langit menjadi baru, bumi menjadi baru. Nah, ini nanti Pak Girsang akan menjelaskan lebih rinci lagi apa yang dimaksud. Ya kan, semuanya ini yang telah, yang pertama sudah berlalu. Karena yang lama itu yang lama itu perjanjian atau ungkapan yang lama di dalam sekungkung, di dalam bait suci secara bangunan itu. Tetapi kita lihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru itu, ya kan, sebagai pengantin perempuan. Siapa pengantin perempuannya? Kita orang percaya. Amin. Dia mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Lalu kita, wanita sama laki-laki ini di hadapan Tuhan ada bedanya nggak? Nggak ada, ya kan? Kita nih yang laki pun dianggap sebagai mempelai perempuan. Tadi Pak Girsang baru ngomong, status kita ini bukan mempelai, bahkan istrinya. Nah, itu nanti ada ayatnya. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Inilah perlu kita setapak demi setapak bertumbuh, mendalami the deeper meaning of His word. Dari firman-Nya itu supaya kita tahu. Makanya ayat 3 katakan,
Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, diam bersama-sama dengan umatnya, menjadi Allah mereka sesuai dengan tadi yang dikatakan itu. Rombak, saya mau bangun rombak ini dengan tubuhku sendiri. Semua ini makna rohani yang Tuhan capai sampai titik finishing line-nya, itulah yang dimaksudnya begitu. Bukan lagi bangunan segede-gede apa, boleh-boleh saja, tetapi bukan ukuran Tuhan yang begitu. Dia sesungguhnya supaya kita mengerti, memahami pemahaman ini, supaya kita betul-betul sekarang ada di dalam tubuhnya itu, ada sebagai mempelai wanita itu. Inilah serentetan pemahaman yang perlu kita maknai dengan baik. Tadi itulah yang dibentuk surga. Kolose 1 bahkan mengatakan, tidak terkutip di sini, segalanya ini diciptakan oleh Dia. Ya kan, ada ya, ingat ya, Kolose 1 itu apa? Pemerintahan, singgasana, ya kan, langit bumi, terus ditulis surga juga, dan semuanya itu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, dan segalanya ada di dalam Dia. Itu konsepnya, itu pemahaman yang benarnya, termasuk surga, termasuk pemerintahan. Itu Kolose 1 ayat 15 sampai 17 itu semua mengatakan itu. Itulah pemahaman yang benar. Kalau kita mengatakan dalam Kristus, itulah sudah mencakup segala-galanya. Karena Dialah yang di ultimate, yang betul-betul menguasai semuanya itu, yang sudah ada di dalam Dia. Nah, itulah yang menjadi rujukan ini semua. Nah, ayat ini sangat terkenal sekali. Saya sepintas saja untuk mengatakan, janganlah gelisah. Dunia sekarang penuh kegelisahan, masih penuh, katakan orang, perjuangan di dalam Tuhan, supaya aku selamat, supaya aku masuk surga, apa bagaimana, saya harus gini, saya harus gitu, ini itu, dan semuanya ini itu. Bagaimana kita menilai karya di atas kayu salib yang Tuhan sudah menyelesaikan semuanya ini dan sudah memberikan keselamatan itu. Makanya di sini dikatakan janganlah gelisah. Tetapi ayat ini coba interpretasi yang benarnya itu gimana, coba kita lihat. Di rumah Bapakku ini banyak tempat tinggal, tetapi aku perlu pergi ke situ, katanya. Kata-kata ke situ tuh muncul berapa kali, ya kan? Nah, coba selidiki apa yang diartikan ini. Kalau aku telah pergi ke situ, nah itu artinya telah menyediakan tempat bagimu. Nah, banyak orang mengatakan, ya itu tempatnya belum tersedia karena dia masih pergi ke situ, belum selesai. Proyeknya Tuhan tuh belum selesai. Kayak seperti proyek manusia aja. Proyek real estate bangun 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun belum selesai belum itu. Ini Tuhan tuh diumpamakan kayak seperti gitu-gitu aja, gitu kan. Nah, jadi kalau sudah ada, nanti aku akan datang kembali. Yaitu 3 hari itu yang dikatakan itu merubah dengan tubuhku sendiri itu. Terus dikatakan di sini, aku akan membawa kamu ke tempatku itu. Nah, inilah kata-kata yang quote unquote bisa menyesatkan Indonesianya ke tempatku. Englishnya New King James atau Passion Translation semua mengatakan I will bring you to myself, kepada diriku sendiri, kepada tubuhku sendiri. Aku sudah merombaknya semuanya. Aku sudah membawa kamu ke dalam akunya sendiri. Itulah yang dimaksud di situ. Supaya di mana aku berada, kamu berada, which is Christ in you. Karena kita ada di dalam Dia sudah. Makanya di mana Dia berada dan tidak pernah meninggalkan sebagai apa tadi? Yatim piatu. Karena kita sudah bersatu dengan Dia. Kalau masih nunggu, masih nanti, ya ini ayat ini berarti ayat apa? Ayat bohong. Apakah memang Tuhan memberitakan ayat yang pernah salah? Tidak pernah. Semuanya itu adalah iya dan amin.
Puji Tuhan teman-teman semuanya itu. Nah, coba kenapa dikatakan begitu? Ini kan tadi ayat 14 ayat 1. Kalau kanonisasi Alkitab yang sesungguhnya ada nomornya nih. Ada pasal-pasalnya nggak? Nggak ada, itu tulisan nyambung aja dari awal sampai belakang terus begitu. Jadi akhirnya supaya mempermudah dibikin subtitle ya kan ayat ini. Nah, coba kalau dia bilang ke situ tuh kemana? Coba kita lihat ayat yang terdekatnya, yaitu 13 yang terakhir ayat 36 sampai ke 37 ini. Nah, di sini jelas sekali. Kemana engkau pergi? Ditanya sama Petrus. Petrus itu adalah murid yang paling temperamen, ya kan, sangat spontanius, gitu kan. Duh, kemana Tuhan engkau akan pergi? Nah, Tuhan menjawab, ke tempat aku pergi kamu belum bisa ikut, sekarang belum bisa. Dia bilang gitu, ya kan. Kata Petrus, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti? Aku selalu bisa, bahkan aku akan memberikan nyawaku. Nah, kata-kata ini muncul. Artinya Petrus tahu Tuhan Yesus sudah sering mengatakan apa? Aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan mati, aku akan dibunuh, 3 hari kemudian akan bangkit. Walaupun sudah sering dikatakan itu, muridnya pun masih setengah-setengah bingung, mungkin begitu, ya kan? Nah, ini Petrus langsung ngomong, aku oke, ikut, mau menyerahkan nyawaku. Begitu artinya. Jawab Yesus, nyawamu kau berikan bagiku. Sesungguhnya sebelum ayat berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Wow, teman-teman, adik-adik, biarlah kita tahu ke situ tuh kemana arti sesungguhnya, supaya kita tidak tersesat, tidak salah paham. Oh, proyeknya belum jadi, makanya tempatnya belum disediakan. Tunggu ya, nanti kapan baru membawanya. Bukan begitu, gitu loh. Ya kan? Puji Tuhan, supaya semuanya ini kita jelas, semuanya kita tahu, supaya kita ini benar-benar ada di dalam kerangka yang baik. Nah, semua yang disampaikan ini, teman-teman, Efesus 5 mengatakan ini rahasia besar sekali. Pakai kata-kata kapital. Karena apa? Ini merujuk sesungguhnya hubungan Kristus dengan jemaatnya. Nah, di dalam ayat sebelumnya ini, kalau kita melihat ayat 28 itu dianggap perumpamaan sebagai hubungan suami istri yang sudah menjadi satu. Itulah rahasianya yang dimaksud hubungan Kristus dengan jemaatnya. Itu persis seperti hubungan suami istri yang sudah menjadi satu. Yang sudah menjadi satu apa? Satu daging bahkan, yang tidak terpisahkan. Itulah Roma 8 mengatakan apapun tidak akan terpisahkan kasih Kristus dari kita, karena memang sudah menjadi satu. Ini rahasia besar sekali. Yang dimaksud itu adalah begitu. Karena apa? Dia sudah menjadi kepala, kita menjadi anggotanya, tubuhnya itu yang tadi Yohanes 2, bahkan Efesus 1 pun mengatakan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dia telah diberikan menjadi kepala, jemaatnya ini adalah tubuhnya, dan ini tubuh Kristus yang mana Kristus kepala, kita anggotanya. Ini adalah menjadi kepenuhannya dia. Kepenuhannya dia itu ultimate goalnya, yaitu semua bentuk apapun ini Tuhan merujuk kepada semuanya ini menjadi finishing line-nya, yang kita ini semua sudah bersemayam di dalam dia, bersama-sama dengan dia, memenuhi semuanya, dan segala sesuatu terpenuhi di dalam the body of Christ itu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Makanya kita tahu kerajaan Allah yang dimaksud ini, darah dan daging itu tidak ada bagiannya. Kita jangan punya pemikiran lagi kerajaan Allah itu nanti. Roma mengatakan apa? Kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, bukan fisik, bukan daging, yaitu soal kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran Kristus yang tadi itu merombak sebagai tubuhnya sendiri. Itulah kebenaran. Kebenaran.
damai sejahtera oleh Roh Kudus. Di dalam Roh inilah yang kita maknai semua ini kerajaannya. Maka itu darah dan daging tidak ada bagiannya. Bukan kita mempunyai imajinasi, halusinasi, wah nanti mau gini mau gitu. Bukan lagi begitu. Nah, camkan baik-baik. Ini sebagai dasar semua hal yang perlu kita miliki supaya kita tidak salah di dalam pertumbuhan atau pemahaman kita di dalam itunya semuanya ini. Puji Tuhan. Efesus 2 ayat 6 mengatakan, barusan tadi Pak Pendeta mengatakan kita baru merayakan event yang besar, yaitu kebangkitannya, Paskah, ya kan? Tahukah teman-teman, adik-adik semuanya, kebangkitannya Kristus membawa makna apa sesungguhnya? Yaitu hidup yang kekal, betul? Tetapi di luar daripada itu, dia bangkit, kitanya gimana? Ikut dibangkitkan, teman-teman. Puji Tuhan. Jangan hanya sekedar melihat, wah Kristus bangkit, puji Tuhan luar biasa. Kita pun ikut dibangkitkan. Roma, tadi ada nggak? Tapi coba kita lihat dari sini, Efesus 2. Di dalam Kristus, ia telah membangkitkan kita. Ya kan, dulu yang kita nih di dalam dosa kematian kita di mata Tuhan itu karena dosa. Jadi akhirnya kita memperoleh Kristus ini dan akhirnya kita dihidupkan, kita dibangkitkan itu. Efesus 2 ayat 1, dahulu sudah mati kita ini semua dalam pelanggarannya. Kamu sekarang hidup mengikuti, dulu itu mengikuti jalan dunia ini. Tapi kamu sekarang hidup. Nah inilah yang diartikan itu, saya kira ada ayatnya. Kamu dibangkitkan bersama Kristus. Kita dibangkitkan bersama Kristus. Kristus bangkit, kita pun ikut bangkit. Roma 6 mengatakan apa? Tahukah bahwa baptisan kita ini adalah baptisan dalam rohani, artinya yaitu apa? Ikut dalam kematiannya, ikut dikuburkan bersama, pun juga ikut menjadi satu dalam kebangkitannya. Roma 6 ayat 3-5 mengatakan demikian. Makanya inilah semua perlu kita cerna dengan baik-baik. Setiap firman yang keluar dari kebenaran itu menjadi makanan kita. Bukan hanya sekedar mendengar sesuatu yang ini. Coba kita bukakan, kita perbarui, kita lengkapi, kita pertumbuhkan semua pemahaman ini dengan lebih baik supaya inilah ayat yang dikatakan. Dibaptis dalam Kristus itu sama-sama dengan kematiannya, menjadi satu dengan kematiannya, pun juga menjadi satu dengan kebangkitannya itu. Untuk itu kita memiliki kekuatan yang baru. Teman-teman, adik-adik dimanapun ada problema apa, ketahui bahwa kita sudah dibangkitkan. Amin. Problem apa yang dihadapan di tempat ini, karena kebangkitan itu artinya kita menjadi hidup. Segala sesuatu yang buntu Tuhan akan bukakan jalan. Amin. Segala yang sulit Tuhan akan selesaikan dengan baik. Itulah kekuatan yang kita miliki di dalam segala makna rohani yang Tuhan sudah berikan itu. Makanya Yohanes 11 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus bukan sekedar aku yang akan membangkitkan, tetapi esensinya, yaitu hakikatnya Tuhan itu kebangkitan itu. Makanya ada ayat yang mengatakan di hadapannya dia tidak ada yang mati. Semuanya hidup. Karena dia itu hakikatnya sumber dari kehidupan itu sendiri. Walaupun kita dulunya mati, tapi di dalam dia kita bangkit, kita hidup. Inilah yang mengatakan, dan tidak akan mati untuk selama-lamanya lagi. Kita ini bersyukur, adik-adik semua, kita tidak akan mati lagi. Makanya di dalam Wahyu dikatakan kita tidak akan mengalami apa? Kematian yang kedua. Amin. Itu nanti lain kali mungkin kita akan cerita. Nah, yang namanya tidak akan mati itu, kita walaupun jasmani selesai meninggalkan di dunia ini, kita langsung straight away menuju terus dalam kekekalan bersama dengan Kristus di dalam roh dan kebenaran itu. Makanya di sini dikatakan kita sudah tidak akan mati lagi. Mati dalam arti seutuhnya, baik semasa kita dalam bumi ini maupun secara setelah itu
kita terus hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Maka itu di sini dikatakan soal kebangkitan ini penting. Yohanes 6 mengatakan kehendak Bapakku, ini kebenaran lagi, kehendak Bapakku, yaitu yang percaya itu beroleh hidup yang kekal. Wow, puji Tuhan, di ayat semua kita udah gandrungin, udah kenal, udah tahu dan percaya banget. Tidak sampai di situ. Ayat ini harus kita maknai selengkapnya karena dengan kata-kata dan. Ini ada bagian pertama, kita percaya kita tidak memperoleh hidup yang kekal, ya kan? Seterusnya di sini ada dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, itulah tadi ayat-ayat yang mengatakan itu. Kita ikut dibangkitkan, kita ikut. Nah, terus ada orang bilang gini, ya ini kan akhir zaman. Kita kan belum di akhir zaman. Apakah pemahamannya begitu? Nah, coba kita memakai kesempatan yang ada ini. Coba kita melihat. Kita jangan melihat pandangan orang, karena coba kita melihat kebenaran. Ayat menjawab ayat, supaya kita jelas fondasi kita ini benar, tidak diombang-ambingkan dengan segala pemahaman yang ada dan yang saya katakan yang kurang sehat. Dan bahkan dalam hal tertentu, jangan sampai kita tersesat, istilahnya begitu. Nah, karena apa? Coba kita lihat, kalau kita bicara akhir zaman, zaman akhir, apa kata-kata ayat? Ibrani 1 mengatakan, pada zaman akhir ini, Inggrisnya, in the last day, ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Perantara anaknya ini siapa? Tidak lain yaitu Kristus Yesus. Jadi munculnya Kristus Yesus berbicara dengan kita, yaitu dulu 2000 tahun yang lalu, masa 33 tahun itu. Itulah zaman akhir yang dimaksud dengan Ibrani 1 ayat 2 ini. Ibrani 9 ayat 26 mengatakan, sekarang ia hanya satu kali aja menyatakan dirinya pada zaman akhir, the completion, the perfection of the age. Yaitu sewaktu dia menyatakan mengambil rupa manusia, itulah dia menyatakan diri itu adalah apa? Zaman akhir yang semasa dia menyelesaikan di atas kayu salib, menghapus dosa manusia. Itulah zaman akhir juga. 1 Petrus mengatakan, iya ini Kristus dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah ini makanya tadi itu Yesaya 9 ayat 6. Putra yang telah diberikan, ya kan, anak yang telah dilahirkan, ini sebelum dunia dia sudah dipilih, dijadikan apa? Baru menyatakan diri pada zaman akhir. Kapan menyatakan diri? Ya sewaktu dia lahir, pelayanan 33 tahun, itulah disebut juga zaman akhir. Wow, dari sudut sini, sudut sana kita jelas tahu. Nah, itulah yang tadi Yohanes 6 ayat 4. Kita percaya memperoleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Memang semasanya dia, waktu dia bangkit, kita yang percaya pun ikut bangkit sampai sekarang, ongoing dan seterusnya. Tidak ada lagi masa kapan-kapan akan kolosal semua dibangkit. Bukan begitu. Ini semua adalah terjadi secara individu, ongoing kepada setiap orang yang percaya. Dari dulu, setelah ini setelah menyatakan diri menebus dosa manusia dan seterusnya sampai sekarang ongoing dan selama-lamanya, barang siapa percaya dalam Dia akan dibangkitkan. Ini hubungan apa? Pribadi, individu. Si A, si B, saya ingat saya percaya tahun 86. Nah, itulah di saat-saat dimana saya percaya saya dibangkitkan. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita ikutin dan setiap individu beda-beda. Inilah terus ongoing forever and ever. Puji Tuhan, amin. Nah, inilah semuanya kita tahu. Nah, sedikit ini, coba kita lihat aja di dalam Alkitab kita sendiri sebagai subtitlenya. Ini kalau mengenai akhir zaman terkenal sekali, yaitu Matius 24, Markus 13, Lukas 21. 3 pasal besar, seluruhnya berbicara nubuatan tentang akhir zaman, kedatangannya dan semuanya itu. Nah,
Kita coba lihat nih title-nya aja. Ambil Matius 24, khotbah tentang akhir zaman. Terus kaitannya apa? Di dalam selanjutnya nih, bait Allah diruntuhkan. Inilah sebuah permulaan penderitaan, nabi palsu. Itu semua serentetan kejadian yang menyangkut pada saat-saat itu. Sekarang pun tetap terjadi, tetapi diawali dengan runtuhnya bait suci. Itulah menandakan akhir zaman. Zaman dari hukum yang lama masuk dalam hukum yang baru, hukum kasih karunia, hukum kasih Kristus, hukum yang kekal selama-lamanya yang kita semua orang percaya yang sekarang alami, hidupi, dan seterusnya. Generasi ke depan, generasi semuanya akan mengalami hal-hal ini semua. Nah, inilah timeline-nya, inilah indikasi waktunya supaya kita merenungkan dan bisa membedakan dengan jelas. Inilah perubahan yang lama ke yang baru, seperiode ini sampai runtuhnya bait suci, karyanya Kristus di atas kayu salib, kira-kira tahun 30-an. Runtuhnya bait suci tahun 70, kira-kira kurun waktu berapa? 40 tahun. 40 tahun represent angka apa? Satu generasi. Ingat, Musa membawa itu umatnya muter-muter 40 tahun sampai generasi yang tua hilang, masuk ke generasi yang baru. Nah, ini ciri-cirinya begitulah. Inilah semuanya yang kita ketahui, bahwa itulah hal-hal yang kita semuanya ini tadi sudah kita ketahui semuanya udah ini ya. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, biarlah kita nih semuanya pahami semuanya itu, dan disitulah bagian pertama dari Christ in you. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan.